Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Absen dulu. Hari ini Adam, Dir, Adi, Afriani, Ahmad Alfa. Ya, silahkan masuk. Anggi, Ani, Anissa, Ari, Ayu Putri, Dewi Puspita, Dimas, Diva, Dwi, Eka, Ervin Boy, Vina, Fitrianingsih, Hana, Isnaini, Kolilatun, Lailatul, Lia, Linda, Meli, Muhammad Yusuf, Muhammad Syakik, Muhammad Rafiq, Mutiara, Nabila, Novi, Prananda, Rani, Siti, Wahdatun, Yuliana, nihil ya hari ini ya. Oke. Masuk, Bu. Nah, untuk hari ini, siapkah Anda untuk belajar? Siap. Semangat sekali ya. Harus. Kenapa harus? Kewajiban. Belajar itu suatu kebutuhan ya. Jadi, ditanamkan di diri kalian kalau belajar itu adalah suatu kebutuhan. Kebutuhannya ya untuk dirimu sendiri. Ya. Bu Astri juga masih belajar, tetap masih belajar menjadi pelajar Pancasila. Ya, bisa pakai pelajar Pancasila, bisa. Pelajar apa lagi? Belajar sepanjang masa. Gitu ya. Oke, dilanjutkan. Nah, ini nanti kita belajar tentang troubleshooting hardware. Jadi nanti perangkat kerasnya kita cari tahu letak kesalahannya di mana dan kita cari tahu solusinya gimana. Nah, ini tujuan belajar kali ini nanti kita menerapkan perakitan komputer ya. Perakitan komputer itu kan yang kalian tahu kan tinggal beberapa perangkat dicoloke gitu kan ya. Nah, tapi ada aturannya yang benar. Nah, misalkan kondisi tangannya harus kering, nggak boleh basah ya, atau berkeringat. Nah, itu yang berkeringat itu harus cuci tangan dulu, pakai sabun, dikeringkan. Nah, itu baru pegang perangkat komputer. Supaya apa? Tidak terjadi konsleting ya. Setrum kan belum menyala.
waktu merakit ya. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, kita kerjakan pretest dulu. Kerjakan pretest dulu. Nah, pretestnya silahkan masuk di web daring atau bisa lewat HP di scan barcode di sini ya. Pakai HP boleh, pakai komputer juga boleh. Saya kasih waktu 5 menit ya, cukup ya. Yang soal hardware. Soal hardware. Kode soalnya yang soal hardware ya. Sudah ya? Sudah selesai, kita lanjutkan. Sudah. Nah, ini nanti kita buat kelompok ya. Bu Astri bagi kelompoknya. Jadi 6 orang. Nah, ini untuk yang kelompok 1 ada Adam, Yuliana, Wahdatun, Adi, Tri, Lailatun. Sudah? Sudah tahu ya kelompoknya ya? Kelompok 1, terus kelompok 2. Kelompok 2 ada Alfa, Siti, Rani, Dimas, Novi, dan Meli ya. Oke, sudah dicatat ya anggota kelompoknya. Terus kelompok 3, nah ada Ervin, Anggi, Ani, Yusuf, Anissa, Mutiara. Tadinya saya mau kasih foto profil WA kalian, tapi fotonya tak lihat, nggak ada profilnya semua, saya di private ya sepertinya ya. Tak kasih foto terserah aja ya. Ya, yang ini kelompok 4, Prananda, Ayu, Dewi, Syakik, Ari, Afriani. Terus lanjut kelompok 5 ada Raufik, Diva, Eka, Dwi, Vina, Nabila. Terus yang kelompok 6 ada Hana, Fitri, Isna, Kolilatun, Lia, dan Linda. Oke, sudah ya? Ayo silakan dibentuk kelompoknya. Ayo dibentuk kelompoknya. Ayo berkelompok dulu. Masih ingat ya nama anggota kelompoknya? Ya, neng meja. Wali. Ora ning jero tas. Oke, sudah ya. Nah, coba didiskusikan sama kelompoknya. Pernahkah kalian mengamati cara kerja komputer? Ayo, kelompok mana yang mau jawab? Kelompok mana yang mau jawab? Pernahkah kalian mengamati cara kerja komputer? Kalian kan sudah sering ya pakai komputer ya?
sudah sering sekali pakai komputer. Di rumah kalau yang punya komputer ya pasti tiap hari pakai. Terus di sekolahan juga pakai komputer. Nah, itu kan nggak asing ya buat kalian. Nah, kalau kalian perhatikan, cara kerjanya komputer itu bagaimana? Ayo. Menerima input, terus prosesnya menghasilkan sebuah output. Ini kelompok mana? Kelompok 2. Yang ini? Kelompok 2. Berarti menerima input, terus diproses, terus menghasilkan sebuah output. Benar ya? Kelompok dan 6, 2 dan 6 ya yang menjawab ya. Oke, benar. Jadi cara kerja komputer kalau yang kalian pakai sehari-hari, itu perangkat yang input itu apa saja? Perangkat input. Yang di hadapan kalian itu loh. Iya, komputer. Input, perangkat input loh. Keyboard. Nah. Yang kalian pakai ini loh, yang komputer di sini. Keyboard dan mouse. Terus kalau perangkat outputnya apa? Printer. Terus apa lagi? Yang ada di sini apa? Proyektor. Terus apa lagi? Sound system. Speaker di sini ada nggak speaker? Ada ya di PC ya. Terus apa lagi? Monitor. Sudah ya? Yang ada di sini aja. Monitor. Terus apa lagi? Printer sudah. Oke, nah nanti kita Bu Astri kan sudah bagikan itu ya di web daring. Silakan dibuka, kan ada soal LKPD. Nah, soal LKPD itu dibuka di webnya ya, dibuka, terus dibaca. Itu kan perintahnya kalian nanti merakit komputer ya. Merakit komputer itu kalian cari tahu salahnya waktu kalian merakit komputer itu di mana saja, dan nanti kalian buat videonya maksimal paling enggak 5 menit aja ya, 5 menit biar bisa diupload di TikTok ya, maksimal kan 5 menit ya di TikTok ya. Nah, bikin video cuplikan aja sebentar, nah sesuai kreasi kalian, disesuaikan. Nah, lalu itu videonya dan soalnya itu yang di LKPD didiskusikan, lalu dipresentasikan ya. Sudah paham? Paham ya? Nah, silahkan diambil satu kelompok perwakilan 1 orang, diambil PC-nya ada di gudang ya. Iya, 1 kelompok 1. Oke, sudah diambil ya, 1 kelompok 1. Nah, itu nanti sambil dibaca. Saya kan, Bu Astri kan sudah menyediakan materinya juga. Materi yang ada di daring. Nah, itu bisa dibaca, juga ada tutorial videonya. Tutorial videonya yang merakit komputer ya. Cara merakit komputer yang benar. Kalau merakit komputer itu kan ada banyak. Nah, sudah. Nah, nanti yang kita amati, Bu Astri kasih contoh ya di sini. Kesalahan yang umum terjadi di komputer
Nah, kesalahan yang umum terjadi pada perangkat komputer itu, yang terutama di PC ya, terutama di PC, itu biasanya komputer tidak mau hidup. Nah, apa yang harus dilakukan jika komputer tidak mau hidup? Apa yang biasa kalian lakukan? Misalkan komputer yang kalian pakai itu mati atau tidak mau hidup. Pertama yang dilakukan apa? Mencari, dicek listriknya, dicek kabel, mencari informasi, googling sih ya. Ya, terus apa lagi? Apalagi dicek kabelnya, cek koneksi. Kalau masih tidak mau hidup, dibongkar terus apanya? Dicek apanya? Komponennya, yang bagian apa? Kalau di power supply. Oke, berarti udah benar ya. Kalau masih nggak nyala lagi, berarti rusaknya lem biru, lempar ganti yang baru. Nah, untuk yang kedua, komputer menyala, tapi tidak ada tampilan di layar atau layarnya itu gelap atau biru. Nah, yang dilakukan biasanya apa? Mengganti kabel apa? Kabel VGA. Kabel apa? Kabel power ya, kabel power kan? Kalau VGA-nya kan sudah tertanam di PC-nya. Jadi, kalau misalkan tidak menyala, salah satunya juga ada kerusakannya di VGA, tapi bukan kabel VGA-nya ya. Kalau VGA-nya kan sudah tertanam di PC-nya. Jadi yang dicek pertama itu kabel pasti, kalau nggak nyala kalian cek. Terus apa lagi? Ayo. Menyala tapi tidak ada tampilannya. Ayo. Sambil browsing nggak apa-apa, sambil cari, sambil browsing boleh. Bu Astri kan nggak batasi ya, nggak batasi. Kalian boleh cari informasi dimanapun. Apa? Ada crash di refresh. Oh, di refresh. Berarti di refresh ya PC-nya. Di refresh boleh. Nah, untuk yang ketiga, contohnya ada komputer mengeluarkan bunyi 3 kali bip pendek atau bip terus menerus. Nah, itu biasanya kerusakannya di apa? Kabel power. Terus apa lagi? Ini bunyi bip, ada bunyi bip di PC-nya. PC-nya bunyi bip 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 gitu. Kalau enggak bunyi bip panjang terus menerus, kalau enggak bunyi bipnya terus tapi pendek-pendek. Itu menandakan kalau PC-nya atau komputernya itu ada yang rusak. Nah, kerusakannya biasanya apa yang rusak? Ada yang tahu? Kelompok mana yang mau jawab? Keyboard. Kurang tepat ya? Ayo, apa? Pada VGA. VGA kan udah yang tadi. Yang ini beda lagi. Apa? Chip memory. Terus? Ada bunyi bip terus menerus. Bip 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 gitu. Pada memori RAM. Tepat sekali. 100 untuk kelompok berapa itu? Kelompok berapa? 4. Jadi ada kerusakan di RAM-nya. Jadi yang harus dicek itu RAM-nya ya. Berarti perlu dibongkar, dicek RAM-nya. Kesalahannya apa biasanya di RAM-nya?
nggak pas. Kurang mengunci ya, nggak pas. Terus apa lagi? Kenapa? Kotor. Kotor bisa. Berarti harus dibersihkan. Jadi komputer itu harus dalam kondisi yang bersih. Kalau berdebu yaitu berpengaruh nanti dengan kinerjanya ya. Makanya kan perlu yang namanya maintenance atau perawatan. Ya, kalian aja butuh perawatan. Masa komputer nggak dirawat, gitu ya? Oke, ini cuma sebagian kecil yang Bu Astri contohkan. Nah, nanti untuk yang yang lebih lengkapnya, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok, nanti dibuat sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ya. Oke, silahkan berdiskusi. Ini dibongkar toh, dibongkar, ya. Nanti rusak. Nggak apa-apa. Ini gimana, Bu? Itu tadi di mana? Ini di atas. Oh, ini bukan pasang. Ini lem ini. Oh, di situ. Ini dilepas toh kan buat videonya. Nah, nanti dipasang sama kayak ini tadi. Iya. Obengnya belum diambil ya? Wadahnya kemarin di mana ya? Wadahnya. Ini. Nih. Kemarin udah tak kumpulkan. Iya, ditaruh mana? Berapa? 3, 4, 5, 6. Ini. Sudah, ini. Malah kawan-kawan. Di depan sini nggak apa-apa. Di depan sini nggak apa-apa. Iya. Dibongkar lagi, terus dipasang. Tuh.
Ya, dibongkar lagi. Di sini, depan sini aja nggak apa-apa. Ya, cari tempat yang luas. Tadi sudah dibawa Rafiq, obengnya ditaruh di depan sana. Kita berikan aplaus ya untuk kelompok 3. Ya. Kita semangati. Ya apa? Yang itu PPT-nya. Apa-apa nanti dikirimkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil Perkenalan dulu. Nama saya Gadraini. Saya Mutiara Ramadhani. Saya Anila Fitasari. Saya Anissa Barusi. Dan saya Erwin Boyati Asmara. Berdirinya kami di sini karena kami ingin mempresentasikan hasil praktek informatika kami. Potret bentuknya. PowerPoint-nya potret. Semoga ada. Kerusakan hardware dari terdeteksi jelas tapi tidak bisa digunakan. Kedua, tujuan dari harddisk tersebut bermasalah. Solusi untuk cara ini banyak terjadi pada disk harus explore dan sharing nama-nama dewa. Untuk memperbaikinya, Anda bisa download program Film. Firmware dan Firmware. mengarah harddisk tersebut. Untuk yang kedua itu visi sering hang. Sebenarnya untuk bersetelah panas, visi terinfeksi virus, kerusakan pada OS, untuk komponen tidak kompatibel dengan visi, dan kerusakan pada Bitcoin serta Kan Indrim suruh izin ke Ya, bolehin nggak Bu kalau boleh. Lah ini kan ini dibawa. Aku mau nyerahin ini hari ini soalnya kan kalau setelah duhur sudah tutup gitu. Bilang ke Bu Indri. Suratnya kasih dilihatkan ke Bu Indri ya. makasih. Ya. Ya. Pakai baju seragam ya, jangan olahraga. Yang ketiga adalah komputer pada saat dipakai sering mati mendadak. Penyebabnya yaitu power supply tidak disetujui, suhu PC terlalu panas terutama prosesor. Solusinya adalah periksa cek listrik atau stafel sebaik. Coba cek power supply apakah fungsinya baik. Dan yang terakhir adalah perbaiki atau ganti pulihkan depan atau kipas pendingin. Yang keempat, pointer mouse yang sering meloncat-loncat. Akibatnya pada kondisi ini kemungkinan yang paling besar disebabkan karena kabelnya komponen bola mouse. Karena komponen bola tersebut banyak bersentuhan dengan mouse pada yang mousepad yang tidak selalu bersih. Maaf. Solusinya buka penutup bola mouse di bagian bawah dengan memutarnya 900 derajat. Keluarkan bolanya dan bersihkan dengan air hangat atau alkohol serta sikat dengan kuat. Lalu keringkan. Jika
bagian dalam mouse dapat diamati adanya 3 buah roda, 2 lebar dan 1 yang kecil. Kotoran yang menempel pada komponen tersebut perlu dibersihkan. Demikian juga dengan kotoran yang menempel pada gigi dan bantalan sekolah. Lakukan pembersihan dengan hati-hati sehingga tidak merusak komponen-komponen di dalamnya. Bila monitor tidak mau menyala, gunakan pada saat proses pemberitahuan tombol yang terdapat pada monitor sudah ditekan, tapi monitor tetap menyala. Solusi: pastikan bahwa tombol power dalam keadaan on. Jika lampu dinyalakan tidak menyala, dan kabel power daripada monitor maupun yang sekarang on pastikan bahwa pemasangan sudah benar. Apabila sudah tidak menyala, jadikan kabel power lain. Jika lampu dinyalakan pada monitor siapapun video yang menggunakan monitor apakah sudah terpasang baterai dan besar. Pastikan sudah terpasang dengan juga. Apabila dengan konvensional di atas masalah ini telah terbatas, berarti ada problem pada sinyal video pada Videonya ada, Mbak? Ada. Ada. Coba ditunjukkan videonya. Ya, ini Dan setelah semua hardware siap, kita rakit satu persatu. Pertama-tama siapkan dulu casingnya dan kita pasang power supply yang sudah kita siapkan tadi. Dan jangan lupa memasang baut casing dengan benar. Karena saya tidak menyediakan lampu, maka saya menggunakan kertas dan juga double tip untuk menyimpan kotak-kotak. Ya, bagus sih. Makasih. Thank you. Bisa dilihat bahwa saya didirikan di sini ada lubang-lubang yang bisa dimasukkan oleh motherboard. Maka setelah dimasukkan ada 3 lubang, ada masuk pas, beberapa lubang tersebut jika sudah masuk pas, maka langkah yang selanjutnya adalah memasang baut-baut yang ada di motherboard tersebut ke dalam PC. Jadi nantinya motherboard, baut-baut tersebut nantinya akan menempel di kisi-kisi dan membuat motherboard tidak akan jatuh ataupun goyang-goyang. Jadi board harus benar-benar mantap, tidak goyang dan harus kuat. Bisa dilihat di sini bahwa motherboard terpasang di dua belah tersebut. Dan motherboard tersebut dengan cukup kuat. Karena di PC kami juga membutuhkan CD-ROM, maka kami juga memasang sebuah CD-ROM yang nantinya digunakan untuk membaca CD dan juga untuk CD Windows, kaset DVD maupun apapun itu. Makanya ini juga akan bermanfaat untuk kedepannya. Pasang baut yang kuat supaya CD-ROM-nya juga ngeplek-ngeplek biar kuat. Apakah akan keluar CD-nya? Untuk hal yang selanjutnya setelah memasang CD-ROM adalah saya memasang RAM yang nantinya RAM ini
adalah hal yang begitu penting yang harus ada di dalam visi. Kalau tidak ada RAM, maka visi juga tidak jalan. Di sini kami menambahkan 2 RAM yang dapat diartikan bahwasanya akan ada penyimpanan yang cukup besar di RAM tersebut. Di sini harus dipastikan bahwa RAM harus ada bunyi klik untuk membuat RAM berjalan. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah memasang hard disk yang mereknya adalah Samsung. Di sini merupakan tempat penyimpanan data di komputer. Nah di sini juga nantinya kita akan harus memasang hard disknya harus yang ada port-portnya itu menghadap keluar. Jadi nantinya kabel yang akan dipasang hard disk tersebut dapat dimasukkan. Ini harus di casing PC. Kalau terpasang, kita akan memasang kabel SATA di hard disk tersebut. Yang pertama, silakan lihat ada lubang kabel kecil di hard disk tersebut. Ada juga sela-sela yang harus pas. Jikalau tidak pas di hard disk tersebut, maka ini kita akan harus pasang. Nah, ini adalah sela-sela yang pas, yaitu menghadap ke depan. Jadi akan ada bunyi klik juga di sini. Nah, setelah dipasang hard disk, kita juga harus memasang ke dalam motherboardnya. Di sini di tempat lubang ini akan tertulis sebuah tulisan kabel SATA. Mantap. Setelah itu, nah di power supply juga kita akan memasang kabel apa itu entah namanya, saya lupa. Dipasang di sebelah kabel SATA karena menggunakan layar support. Ini dipasang juga nanti akan sela-sela, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik akan terpasang. Pemasangan prosesor di dalam RAM. Yang pertama itu adalah buka tutup prosesornya, kemudian paskan prosesor di dalamnya. Nanti di situ akan ada sela-sela kecil yang nantinya prosesor akan masuk di situ. Setelah prosesor bisa masuk, kita tutup dan juga kunci tutup prosesornya. Prosesor siap digunakan. Kita pasang F. Yang pertama itu adalah audio. Apa nih? Ngedit KineMaster. Audio golongan yang 1 ini golongan yang 1. Jadi ada gini ya, ada ke atas. Nah, yang kedua ini golongan yang USB. Ini Pak. Ini sudah speaker, ini SPK, kalau bisa lihat SPK. Kita dong, mantap. Ini HDD LED-nya ini HDD LED kita pasang di sebelah. Duh, ini pakai mana cara ya? HDD LED. Yang terakhir adalah power. Kalau bisa lihat ini power SW. Baik, kita pasang dan reset SW kita pasang power supply sinematik. Ini adalah hasil akhir pemasangan PC. Kalian bisa lihat terlalu rumit, begitu rumit. Modal mau bagaimana dong?
Bye, Mbak. Kesimpulan, teknologi komunikasi dan informasi dalam belajar dan mengajarkan dan teknologi komunikasi dan informasi cocok untuk mengintegrasikan berbagai konsep keterampilan proses, kreativitas, sikap, nilai-nilai, penerapan dan keterkaitan dengan bidang studi dalam pembelajaran dan penilaian pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan sikap peserta didik yang sebulan-bulan dalam menyerap informasi menjadi lebih gampang, cepat, dan mudah dalam memperoleh informasi, dan dapat meningkatkan kepedulian siswa terhadap kegiatan masyarakat sehari-hari. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian presentasi dari kami. Mari semua tepuk tangan. Terlalu kritis dan banyak tanya saat teman presentasi, jasad mahasiswa terlempar ke molen surat berputar sehingga mereka sebelah Ayo, siapa yang mau berani nanya? Nggak mau, Jelas ya, suaranya juga jelas, penjelasannya juga jelas sekali, kabarnya juga seni, jelas, logonya juga kelihatan. Berikan aplaus untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astri merangkumnya, yaitu kesalahan dasar yang ada di komputer atau yang sering disebut troubleshooting komputer. Nah, itu adanya suatu masalah atau ketidaknormalan pada komputer. Nah, makanya kita cari solusinya. Nah, kerusakannya juga ada berbagai macam dan sudah ada solusinya. Dan yang paling terakhir solusi yang diberikan adalah lem biru. Lempar ganti yang baru. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan post test. Nah, ada di link daring yang kode soalnya post test ya. Saya beri waktu 5 menit. Yang post test. Sudah ya, terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya. Terus ditingkatkan lagi kerjasamanya ya. Dan tetap semangat untuk belajar ya, karena belajar itu adalah suatu kebutuhan. Oke. Siap ya? Kita yel-yel sebelum kita tutup. Siap? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 7. Maju, maju, maju. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.